Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Renata Ambarwati, Tias Wahyuningsih, Bekti Nur Utami, dan Angelia Heni Kemalasari. Kita akan membahas mengenai analisis time series dan forecasting data keuangan. Analisis time series adalah membandingkan data dan data keuangan periode sebelumnya atau disebut data historis. Forecasting sendiri adalah untuk memproyeksikan kondisi keuangan di masa mendatang. Dalam analisis time series terdapat perubahan struktural yang mempengaruhi tren keuangan suatu perusahaan, antara lain peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan akuisisi dan merger atau penggabungan perusahaan. Ada beberapa alternatif analisis yang bisa dipakai dalam analisis time series, antara lain analis bisa menggunakan data penjualan gabungan, yaitu tujuannya untuk menganalisis prospek perusahaan pada masa mendatang. Analis bisa membagi periode analisis ke dalam 2 periode, sebelum dan sesudah akuisisi, dan kemudian memakai data sesudah akuisisi untuk analis selanjutnya. Yang terakhir adalah analis bisa memfokuskan hanya pada data penjualan suatu perusahaan tersebut. Time Series Index. Teknik ini bisa menggunakan angka indeks, bisa juga angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan, disusun dan disajikan dalam rentang waktu, misalnya 5 atau 10 tahun. Untuk menentukan indeks ini, maka menentukan tahun dasar. Tahun dasar ini dipilih menurut kriteria tertentu, misalnya dipilih tahun pendirian sebagai tahun dasar, atau tahun tertentu yang bisa dijadikan sebagai suatu momen penting agar kita lebih mudah dan lebih cepat melakukan perbandingan dengan indeks tahun yang lainnya. Analisa tren ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun, maupun tetap. Untuk melakukan analisa tren series per indeks, maka dapat melakukannya melalui yang pertama, metode statistik dengan cara menghitung garis tren dari laporan keuangan beberapa periode. Yang kedua, menggunakan angka berindeks. Analisis time series klasik biasanya memfokuskan pada analisis musiman. Data penjualan mencerminkan 4 macam faktor. Yang pertama adalah tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam waktu panjang, bisa merupakan tren naik ataupun turun. Diperlukan dalam waktu 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan sebagainya. Yang kedua adalah siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka waktu yang lebih pendek, sekitar 2 hingga 10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap timbulnya fluktuasi siklus. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam, dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Yang ketiga adalah musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi seperti ini. Yang pertama karena peristiwa tertentu, misalnya karena peristiwa lebaran ataupun tahun baru. Yang kedua karena cuaca, misalnya musim hujan dan musim kemarau. Yang terakhir adalah ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dalam waktu yang sangat pendek. Misalnya, gudang perusahaan terbakar, akibatnya keuntungan perusahaan pada periode itu terpengaruh.
Mengukur pengaruh tren, ada dua cara. Yang pertama, menggambar dengan tangan. Artinya, menggambar secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Yang kedua, menggunakan model matematika. Menggunakan model matematik, garis tren bisa dibuat dengan metode least square. Tren sebagai proyeksi masa depan. Untuk memakai persamaan tren sebagai proyeksi masa depan, seorang analis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Tren garis mengasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa-masa mendatang. Analisis siklus. Fluktuasi siklus ini muncul dalam jangka waktu menengah, antara 2 hingga 10 tahun. Pengaruh siklus bisa dilihat dengan persentase tren yang dirumuskan sebagai berikut ini, di mana Y merupakan data tahunan yang sesungguhnya, dan YT merupakan data tren yang dihitung berdasarkan persamaan tren. Yang terakhir adalah analisis musiman. Analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Yang pertama, apabila analis ingin melihat pengaruh musiman dan manfaat informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Yang kedua, apabila analis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan secara lebih jelas. Selanjutnya adalah metode-metode peramalan. Dalam metode-metode peramalan ada dua pendekatan, yaitu univariate dan multivariate. Dalam model mekanis pada pendekatan univariate ada beberapa model. Yang pertama, model rata-rata bergerak. Yang kedua, model Box-Jenkins. Dan yang ketiga adalah model univariate. Dalam metode mekanis multivariate ada beberapa model. Yang pertama, model regresi. Yang kedua, model fungsi transfer, dan yang ketiga adalah model Box-Jenkins. Pada pendekatan univariate non-mekanis ada pendekatan visual, dan pada pendekatan multivariate ada pendekatan analisis sekuritas. Dalam pendekatan univariate, hanya satu variabel yang dilihat ketika analisis melakukan perkiraan. Contoh, pendekatan semacam ini yang mekanis adalah perkiraan dengan cara penghalusan eksponensial atau metode rata-rata bergerak tertimbang. Dalam pendekatan multivariate, beberapa variabel dan interaksi antar variabel-variabel tersebut dipertimbangkan dalam perkiraan data. Contoh, multivariate mekanis adalah model regresi berganda yang menggunakan beberapa variabel. Contoh pendekatan multivariate non-mekanis adalah analisis yang digunakan oleh analisis keuangan. Model penghalusan eksponensial, kelebihannya karena kesederhanaannya dan data yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Dapat dilihat pada rumus-rumus berikut ini. Perbandingan model-model forecast. Yang pertama, pendekatan multivariate untuk forecasting. Ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat. Dan yang ketiga adalah mampu memperbaharui secara kontinu apabila ada informasi baru yang masuk. Kelemahannya adalah biaya yang cukup tinggi untuk persiapan dan pelaksanaan, untuk monitoring beberapa variabel dan biaya-biaya yang lainnya. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisnya. Yang ketiga, analis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak bias, misal karena tekanan agar sesuai dengan konsensus forecast. Dan yang terakhir adalah analis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan tersebut. Pendekatan univariate mekanis untuk forecasting. Kelebihannya yang pertama, kemampuan mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu pada data masa lalu. Yang kedua, tingkat subjektivitas yang rendah, terutama apabila metode statistik digunakan. Yang ketiga, biaya yang relatif lebih rendah. Yang keempat, mudah diperbarui. Yang kelima, kemampuan menganalisis lebih lanjut dengan metode statistik. Berikut kelemahannya. Yang pertama, jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu, misalnya pada perusahaan yang baru saja berdiri. Yang kedua, laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik. Dan yang terakhir adalah sulit mengkomunikasikan hasil analisis kepada pihak luar, terutama dalam hal metodologinya.